Halo teman-teman, saya baru kembali dari Metro TV ketika diundang untuk membahas pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF antara Indonesia menghadapi Singapura pada hari Sabtu ini. Jadi sudah tiba pukul 2 dini hari di rumah, masih pakaian lengkap, belum sempat ganti. Saya buru-buru harus bisa membuat konten ini setelah di Metro TV. Kita berbicara juga dengan Ketua Umum PSSI yang begitu yakin, optimis bahwa Indonesia bisa ke final Piala AFF 2020 dengan Pak Iwan Bule atau Muhammad Iriawan. Seru sekali perbincangan kita di Metro TV dan saya kembali ke rumah. Takut kesiangan nantinya karena sudah mau main malamnya, saya harus bikin konten bagaimana peluang Indonesia menghadapi Singapura di leg kedua ini, babak semifinal di Stadion Nasional Singapura. Saya memberi judul ini menang atau pulang, ya. Jadi kita dihadapkan pada pilihan ini, kita harus menang untuk terus melaju sampai ke babak final menghadapi entah Thailand atau Vietnam, tapi saya rasa Thailand yang akan bisa melaju ke final karena mereka di leg pertama mengalahkan Vietnam, juara bertahan Piala AFF dengan 2-0. Vietnam butuh 3-0 jika ingin membalikan keadaan dan bisa melaju ke final. Jadi memang kita harus fight habis-habisan, anggap saja ini partai final, ya. Walaupun terjadi di semifinal melawan dengan Singapura, karena kita harus bisa mendapatkan kemenangan itu, atau kita kalah dan harus pulang, balik lagi ke Jakarta karena kita tidak mampu bisa lolos ke babak final. Itu yang kita katakan bahwa harus ada punya pilihan. Kita harus tancap, gas, menang ke final dan atau kita terlempar di babak semifinal. Karena bagaimanapun tuan rumah Singapura akan berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin dengan cara apapun. Mereka harus bisa menjegal Indonesia, menahan Indonesia, ya, untuk pertarungan kalau perlu dalam perpanjangan waktu, karena di leg kedua ini kan sudah berlaku aturan perpanjangan waktu jika pertandingan tetap imbang. Karena di leg pertama kita bermain 1-1 dengan Singapura. Jadi ada masa perpanjangan waktu 2 kali 15 menit sebelum ada adu penalti. Jadi memang ada dua. Kita harus siapin fisik dan pasti STY sudah harus bisa menyiapkan itu. Fisik kita harus bugar, kebugaran kita yang dijaga, ya, menyangkut stamina dan mental. Ya, kalau fisik ini kan kita bertarung di 90 menit plus injury time. Kemudian ada 30 menit tambahan, ya, di perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Jadi total kita akan main itu sekitar 120 menit, ya, sebelum ada adu penalti. Ini menyangkut kebugaran, fisik kita, stamina pemain-pemain kita. Itu yang agak menurun yang saya lihat terjadi dan mungkin semua orang juga menyaksikan, ya, di babak kedua saat menghadapi Singapura. Kita begitu cepat, begitu kuat di babak pertama, pressing yang sangat tinggi, ya. Tetapi kita di babak kedua agak melorot, kendor, ya. Di samping memang ada pergantian pemain yang mungkin dianggap salah bagi Sintayong karena menggantikan Dedik dengan masuk Ezra, kemudian Ezra juga ditarik keluar karena tidak maksimal, tidak sesuai, mungkin tidak menjalankan instruksi dari STY sehingga dia ditarik di menit 70-an setelah masuk di menit 46 sehingga Ani Zagara bisa menggantikan dia, ya. Saya akan melihat bagaimana peluang kita untuk bisa mengalahkan. Tetap terbuka, ya. Terbuka walaupun kita masuk lapangan dengan Singapura ini 50-50, ya, karena bermain imbang 1-1. Namun dalam permainan kita masih sedikit unggul di atas mereka. Ya, kalau bisa dikatakan saya bilang di sini 55-45 masih buat kita. Namun semua akan ditentukan di lapangan, ya. Tidak perlu kita terlalu percaya diri karena berbahaya, terlalu overconfidence bisa akan menjadi bumerang buat kita. Kita main dengan normal saja melawan Singapura karena mereka pasti akan berhitung juga dengan kita. Takut untuk bisa mengubah pola bermain bagi Tatsuma Yoshida, pelatih mereka tidak mau mengambil risiko. Pasti dengan pola yang sama seperti di leg pertama, mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang, 3 gelandang dan 2 pemain depan. Bahkan kalau bisa saya lihat ini tidak akan berdiri sejajar antara Iksan dan Ramli, mungkin akan dengan 5-3-1-1. Jadi Iksan yang memang lebih didorong ke depan sebagai striker nomor 9 dan Ramli, Faris Ramli itu bermain di belakang Iksan, diberikan kesempatan untuk lebih bebas bermain nantinya melawan kita.
Nah, pola apa yang akan dimainkan oleh Indonesia memang menjadi rahasia bagi Sintayong. Dia akan menyiapkan ini. Nah, apakah dengan 5 pemain belakang lagi seperti di leg pertama, kita bermain dengan 5-4-1, meninggalkan Dedik di depan? Kita belum tahu, tapi kalau menurut saya, ya, saya rasa lebih bagus bermain dengan 4-4-2 seperti lawan Malaysia. Ya. Lebih enak buat kita. Apalagi Egy sudah datang. Nah, opsi yang bisa dimiliki oleh kita atau dimainkan yaitu bisa aja Egy bermain dengan Dedik. Kalau kita bermain Dedik, main lebih dulu sebagai striker dan Egy di belakang Dedik. Nah, 4 gelandang kita itu Witan di kanan, Irfan Jaya di kiri, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto bermain di posisi gelandang 4. Nah, 4 di belakang itu bek tengah dimainkan oleh Dewa dan Fakhrudin. Ini yang lebih saya suka. Asnawi di kanan dan kemudian Pratama Arhan, penjaga gawang Nadeo. Itu kalau dengan 4-4-1-1 atau 4-4-2 lah, ya bisa katakan sini. Ini lebih bagus karena dengan ada Egy bisa bermain lebih bebas juga. Ya, di belakang Dedik. Ya. Kemudian serangan akan datang dari 2 sayap, ya, dari Witan dan dari Irfan. Itu mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, pola lain yang saya rasa bisa dilakukan lagi, kalau STY mungkin bermain dengan 5 pemain belakang, berarti Rizky Ridho akan masuk. Ada 3 back tengah, ya, dan 5-4-1 katakan ini dimainkan kembali. Asnawi dan Pratama Arhan tetap. Namun 3 di belakang ini kan ada Dewa, Fakhrudin dan Rizky Ridho akan bermain. Mungkin ini bisa juga karena dengan 3 pemain ini kita bisa menahan kalau ada serangan balik dari Singapura. Ketika Asnawi atau Pratama Arhan naik overlap ke depan membantu serangan, kita masih bisa kuat, ya, karena Singapura hanya punya 2, Iksan dan Ramli yang akan masuk di sini. Namun apapun yang akan dilakukan oleh Singapura, saya pikir mereka tidak akan bisa berbuat banyak kalau Syahdan Sulaiman, nomor punggung 8 mereka, langsung dijaga dengan Ricky Kambuaya. Saat kita kehilangan bola, orang pertama yang harus dicari adalah Syahdan Sulaiman. Mereka memang punya Kapten Harun, tapi Harun tidak akan sekuat Syahdan dalam mengalirkan bola ke depan. Ya, ada juga Son Jong yang akan bermain di sana. Tapi Syahdan ini yang menjadi pemain yang sangat bagus, ya, kunci permainan dari Singapura. Kalau saya lihat di leg pertama itu memang hanya ada 2 yang bagus, ya. Selain mereka di belakang disiplin, tapi kalau memang pegang bola bagus, yang punya visi bermain bagus, Syahdan dan juga Faris Ramli. Faris Ramli inilah yang memberikan umpan trupas ke dalam kotak penalti dan diselesaikan dengan baik oleh Iksan Fandi untuk bisa menyamakan kedudukan. Jadi kalau cuma dengan 2 pemain ini kita gampang. Ya, siapa yang ditugaskan? Ricky Kambuaya itu mengambil Syahdan dan Rahmat Irianto itu mengambil Ramli. Karena Ramli ini kan saya katakan akan berdiri tidak sejajar dengan Iksan, tapi dia mungkin akan ada di belakang. Dia punya kecepatan, punya skill yang bagus, ya, gocekannya juga oke. Dan dia sempat menciptakan satu peluang yang bagus sekali, ya. Placing bola gawang Nadeo tapi agak keluar ketika dia mengelabui Fakhrudin satu di babak kedua. Jadi pemain ini tetap harus dijaga dengan ketat. Kalau soal Singapura, Yoshida tetap tidak akan mengubah, saya katakan, ya. Bahkan 2 fullback mereka tidak akan disuruh untuk naik terus ke depan, ya. Nazrun di kanan dan Nur Adam ini tetap akan dipatok di sini karena mereka takut dengan Irfan Jaya dan juga dengan Witan Sulaiman. Nah, tinggal bagaimana apakah Egy akan main duluan atau tidak, ya. Ini yang akan kita lihat. Kalau dengan 5 pemain belakang berarti harus ada 1 korban di depan, ya. Egy mungkin akan di babak kedua atau bisa aja Egy bermain tidak perlu striker karena striker selama ini kan dari 14 gol hanya 1 gol yang diciptakan striker kita, tapi dia katakan mandul. Mungkin saja Egy masih bisa dimainkan kalau bisa bermain dengan 1 striker, ya. 4 gelandang tetap sama. Witan, kemudian Irfan Jaya, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Ya, karena kan di belakang sudah ada 3, ada Rizky Ridho yang bermain bersama Dewa dan juga dengan Fakhrudin, ya. Kalau ini berubah dengan 4-1-4-1, ya, berarti Rahmat Irianto yang ditarik sebagai DM bermain lebih ke belakang di depan 4 back kita. Fakhrudin dan Dewa sebagai back tengah. Di kanan tetap sama kiri, ya. Ada Asnawi dan juga Pratama Arhan. Kemudian 4 siapa di depan? Kalau Rahmat bermain lebih ke belakang sebagai DM, ya tetap dengan Witan di kanan, Irfan di kiri, Ricky Kambuaya, dan satunya mungkin saja ini ada
rumah kick, ramai rumah kick yang bisa dimainkan dengan memakai Dedi katakan depan atau memakai tidak ada penyerang, Egy di depan. Ini juga oke. Nah, sebenarnya ada satu pola yang juga bagus yang menurut saya yang bisa ditampilkan ya. Kalau kita bermain dengan agresif ya, ofensif, terbuka sama mereka, dan pasti ini akan dihitung dengan benar oleh lawan ya. Bermain dengan pola yang mungkin belum dicoba ya selama ini. Jadi bermain dengan 4-2-3-1. Kalau 4-2-3-1 di belakang sama, tidak ada berubah, Asnawi, Pratama, kemudian Fakhrudin dan Dewa. Nah, dengan dua yang lebih ke dalam adalah Ricky Kambuaya bersama dengan Rahmat Irianto ya sebagai pemain double pivotnya tim kita. Tiganya di depan itu menambah Egy satu. Jadi ada Witan di kanan, Irfan di kiri, dan Egy ya bermain di belakang striker. Kita pakai striker satu. Taruhlah Dedi, entah Dedi atau Yudo yang dimainkan lebih awal. Kita tidak tahu karena mungkin setelah STY melihat Esra bermain kurang begitu bagus di semifinal leg pertama, pasti dia agak kecewa juga. Nah, semua tergantung dari STY untuk bisa melihat. Jadi 4-2-3-1 ini juga enak ya untuk dimainkan. Ya. Dan sekali lagi saya bisa katakan di sini, kita akan menang. Ya, kita akan menang kalau ya, Syahdan ini dilumpuhkan. Inilah otaknya. Dia tidak tergantikan. Pemain yang sangat bagus dari fase grup sampai di semifinal lawan kita. Ini pemain yang bagus. Mengatur ritme permainan. Kreator bagi Singapura di tengah. Kita harus betul-betul, Ricky Kambuaya harus masuk ke dia. Harus bisa menghalang-halangi dia untuk tidak mempersempit ruang gerak dia. Tidak bisa bola ke depan. Kalau mereka mau counter attack itu pasti dia akan melihat pergerakan dari Iksan atau Ramli. Mudah-mudahan Iksan tidak main karena agak bermasalah kalau saya lihat ketika mencetak gol agak ketarik. Tapi kalaupun dia sembuh, dia tidak akan maksimal bermain di depan. Tapi tetap dia menjadi sosok penting untuk bisa mengganggu konsentrasi lini belakang kita. Terutama back-back tengah kita. Ya, entah Dewa di sana, Fakhrudin atau Rizky Ridho. Ya, dia akan ada di sana. Nah, mereka kan hanya punya sirkulasi di 3 pemain ini. Syahdan, kalau membuild up serangan itu, Syahdan, kemudian Ramli, sebelum Ramli ke Iksan. Ya, karena kita kan sudah bisa lihat bagaimana peran dari Ramli ini kan. Yang bisa ke kanan, ke kiri, kemudian dia bisa melihat posisi Iksan untuk masuk. Ya. Kalau soal Iksan ini bisa dikontrol, bisa diawasi oleh 3 bek tengah kalau Sintayong bermain kembali 3 bek tengah. Atau kalau cuma dengan 2 bek tengah bisa. Fakhrudin dan Dewa bisa menggagalkan atau bisa mengawasi pergerakan dari Iksan. Tapi Syahdan ini, kalau Syahdan dilumpuhkan, kemudian pergerakan dari Faris Ramli, ya, itu terus diikuti, diawasi oleh Rahmat Irianto, mereka selesai. Mereka tidak akan mampu berbuat banyak. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana pertarungan di lini tengah. Dan pasti STY sudah menyiapkan tentunya pola yang dia inginkan. Ini hanya berandai-andai dengan bagaimana kalau dia bisa bermain, tim kita bisa bermain dengan pola mungkin 4-4-2, ya, 4-4-1-1, ya. Kemudian bermain dengan 4-2-3-1, ya. Bahkan dengan 5 ya, dengan 5 pemain belakang 5-4-1. Itu semua ada di Sintayong, tapi ini kan hanya kita berkalkulasi aja bagaimana peluang kita untuk bisa mengalahkan Singapura. Ingat, Singapura bermain di kandang, mereka tidak ingin malu, mereka tetap akan berusaha untuk semaksimal mungkin bisa ada di final, tetapi kita unggul dalam permainan. Tapi kecepatan kita punya, ya. Itu yang kita akan jaga. Kalau kita memaksa dengan perpanjangan waktu pun, rata-rata pemain mereka sudah di atas 30, pasti mereka akan kedodoran juga. Yang penting kebugaran pemain kita, fisik kita harus disiapkan dengan baik oleh STY. Oke, sampai dengan di sini dulu ya pembicaraan kita tentang peluang tim Garuda menghadapi Singapura. Ciao.